Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Sebelum saya menjabarkan apa itu doa dan bagaimana adab kita dalam berdoa, saya ingin bertanya kepada teman-teman semuanya. Adakah teman-teman yang merasa jenuh dengan doa? Adakah teman-teman di sini yang merasa berputus asa ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada, alhamdulillah. Adakah teman-teman yang selalu berharap dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang kita inginkan? Adakah teman-teman? Ada. Subhanallah. Maka tidak ada kata yang patut kita lakukan, yang patut kita ucapkan kecuali kita memperbanyak berdoa. Karena sesungguhnya doa itu adalah ibadah. Bahkan subhanallah teman-teman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengucapkan ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah intinya ibadah. Dan kita dihidupkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah wahai saudariku, sesungguhnya yang namanya doa itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah doa ibadah. Ini perlu diperhatikan agar tidak lagi ada pertanyaan ya. Yang pertama adalah doa ibadah. Yang kedua adalah doa masalah. Dan yang dimaksud dengan doa ibadah adalah seluruh ibadah yang kita lakukan selama ini, baik itu salat, baik itu sedekah, baik itu zakat, baik itu saum, semuanya adalah disebut dengan doaul ibadah. Coba kita lihat bersama. Teman-teman, kalau teman-teman bersedekah, apa yang teman-teman inginkan? Apa yang teman-teman inginkan kalau bersedekah? Apa? Mendapat keberkahan, mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang teman-teman lakukan dan berharap ketika teman-teman beribadah puasa di bulan Ramadan agar Allah ridha kepada kita. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita berzakat? Karena itu adalah perintah Allah, dan dengan zakat Allah berikan keberkahan di dalam harta kita. Kita mohon dan minta kepada Allah agar Allah berikan keberkahan dalam harta kita. Maka yang demikian itu disebut dengan doaul ibadah. Doa yang jenis pertama yaitu doa ibadah. Doa yang jenis kedua adalah doaul masalah. Apa yang dimaksud dengan doaul masalah? Doaul masalah adalah doa di mana kita itu minta sesuatu kepada Allah. Dan ini yang biasanya teman-teman lakukan ya. Jadi untuk urusan sholat, untuk urusan zakat, saum itu namanya doaul ibadah. Tapi kalau teman-teman minta kepada Allah sesuatu hajat atau sesuatu kebutuhan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang dinamakan dengan doaul masalah. Ada ibu yang punya putrinya belum nikah, minta sama Allah, ya Allah, mudahkanlah putriku untuk mendapatkan jodoh yang salih. Ada seorang anak yang dia sudah diberikan hidayah sunnah, melihat orang tuanya belum mengenal sunnah, dia minta kepada Allah, wahai Rabbku, berikanlah hidayah kepada orang tuaku, bukakanlah pintu hatinya. Berarti itu namanya doaul masalah. Ada seorang istri yang dia punya suaminya itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala, belum selaras dengan harapannya, belum selaras dengan visi misinya. Suaminya masih belum ke masjid, suaminya masih belum memberikan nafkah, baik itu nafkah lahir maupun nafkah batin misalnya. Dia minta kepada Allah, ya Allah, perbaikilah suamiku, Allahumma aslih zauji. Itu dinamakan dengan doaul masalah. Ada ibu-ibu mau ujian, misalnya ujian tahfidz, ujian, atau anak-anak kita mau ujian, biasanya minta kepada Allah kemudahan dengan doa, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla, misalnya idza syi'ta sahla. Maka ini adalah namanya doaul masalah. Ibu-ibu minta pada Allah agar diberikan keturunan yang salih dan salihah, itu doa ibadah atau doaul masalah? Kenapa kok ada doa ibadah, ada doa masalah? Berarti belum dipahami. Sebentar, sekali lagi. Ibu-ibu minta kepada Allah anak-anak yang salih, keturunan yang salih dan salihah, itu doa ibadah atau doa masalah? Bu,
ketika kita meminta kepada Allah sesuatu, minta anak-anak kita salih salihah, minta agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan semua urusan kita, minta agar Allah memberikan keberkahan dalam rezeki kita, itu namanya doaul mas'alah. Doa ibadah, sekali lagi ya, doa ibadah itu adalah doa di mana kita rutinitas ibadah kita, keseharian kita, salat kita. Coba kalau ibu-ibu lihat ya, dalam salat dimulai dari takbiratul ihram, dimulai dari membaca Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, itu kan minta petunjuk. Dimulai dari doa sujud, dari doa ruku, dari doa i'tidal, semuanya itu adalah doa. Maka dalam salat kita disebut dengan doaul ibadah. Baik, kemudian yang mesti kita lakukan di dalam berdoa, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita berdoa, maka kita harus mengerti adab-adab berdoa. Kalau kita meminta terutama dalam doaul mas'alah, hendaklah kita mengetahui ilmunya terlebih dahulu agar Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa kita. Di antara adab yang seharusnya kita miliki sebagai hamba Allah ketika akan berdoa, maka luruskan niat. Subhanallah, luruskan niat. Untuk apa kita berdoa kepada Allah? Kita katakan ketika kita berdoa, maka itu adalah ibadah. Ketika ibu berdoa minta kepada Allah, itu sesungguhnya sudah dicatat sebagai ibadah. Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau pernah mengatakan, kata beliau, saya itu fokusnya bukan masalah diijabah atau tidaknya dengan doa saya, kata Umar bin Khattab. Tapi saya fokusnya adalah ketika saya meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, diberikan taufik untuk berdoa, itu fokus saya. Subhanallah. Maka adab yang kedua adalah memperbanyak berdoa. Kapan memperbanyak berdoa? Di waktu-waktu mustajab terutama. Subhanallah. Karena Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita semuanya di dalam Al-Qur'anul Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Lihat, yang menyuruh kita berdoa siapa, Bu? Allah. Yang menyuruh kita memperbanyak doa siapa? Allah. Maka kita sebagai seorang hamba Allah hendaklah memperbanyak doa. Memperbanyak doa apalagi di waktu-waktu mustajab. Subhanallah. Satu hari kita diperintahkan untuk mendengarkan azan 5 kali. Dan setiap azan berkumandang, kita dianjurkan untuk menjawab lafaz muadzin, ya, lafaz adzan yang dikumandangkan oleh muadzin, ya, kita disunahkan untuk menjawab. Maka barang siapa yang dia menjawab apa yang telah dikumandangkan oleh muadzin, kecuali di lafaz hayya 'alas shalah kita jawab la haula wala quwata illa billah, yang lainnya persis. Kemudian berdoa kepada Allah dengan doa yang diharapkan kepada Allah, maka kata Rasulullah SAW, doanya mustajab. Subhanallah. Dan kita diberikan kesempatan 5 kali, Bu, dalam sehari semalam. Tapi sayang, banyak di antara kita azan berkumandang, kita biarkan ngobrol dengan teman-teman kita. Kita biarkan waktu azan berkumandang tidak lebih dari 15 menit, ya. Kita sibuk untuk memasak, kita sibuk untuk berkomunikasi lewat HP kita. Padahal apa salahnya ketika kita membiarkan atau ketika kita memberikan waktu 15 menit saja untuk menyahut panggilan azan tersebut, ya, dengan sahutan yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Kemudian kita angkat tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan disitulah waktunya mustajab. Subhanallah. Maka nasihat untuk diri saya dan teman-teman, sesibuk apapun kita, aktivitas apapun kita, kalau ada adzan berkumandang, tolong diam terlebih dahulu. Apalagi hanya masalah kita ngobrol sama teman-teman kita, ya, diam, dengarkan, sambut seruannya, ya. Kemudian setelah itu berdoa, ya. Subhanallah.
Dan teman-teman ketika bangun di malam hari, terbangun di malam hari membaca doa, ya. Membaca doa bangun tidur, kemudian ditambah la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah, kemudian berdoa, maka doanya mustajab. Subhanallah. Apalagi teman-teman dalam kondisi puasa Senin Kamis misalnya, atau puasa Daud, teman-teman dalam kondisi saum, maka subhanallah, tidaklah orang saum kecuali dia ada waktu mustajabnya doa, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbanyak doa di waktu-waktu mustajab. Alhamdulillah, hari-hari ini kita diberikan rahmat oleh Allah, diberikan rizki oleh Allah dengan datangnya hujan. Maka ketika hujan itu besar, ya, maka ketika hujan itu datang, itu saatnya sebenarnya adalah waktu mustajab untuk berdoa. Teman-teman sedang dalam keadaan safar bepergian, maka jangan sibukkan safar kita dengan hanya memegang gawai kita, beralih dari satu media sosial ke media sosial lainnya, atau kita hanya mendengarkan musik-musik dalam mobil misalnya. Maka teman-teman fokuskan itu untuk berdoa, karena doanya orang safar itu mustajab. Ada 3 doa yang manakala dia berdoa akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah doanya orang yang sedang bepergian. Yang kedua adalah doanya orang yang terzalimi. Yang ketiga adalah doanya orang tua kepada anak-anaknya. Subhanallah. Kemudian di antara adab yang harus kita lakukan ketika akan berdoa kepada Allah, kalau bisa kita dalam keadaan suci, maka hendaklah kita bersuci terlebih dahulu. Tetapi kalaupun misalnya tidak bisa dalam keadaan bersuci, apakah boleh berdoa? Boleh. Doa itu minta kepada Allah. Dan subhanallah teman-teman, ulama-ulama klasik zaman dahulu, mereka semuanya menggantungkan kebutuhan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai garam habis di dapur, mereka mintanya terlebih dahulu kepada Allah. Lihat, kita ini biasanya kalau ada kebutuhan dapur yang belum dipenuhi, mintanya ke Allah atau ke suami? Ke suami dulu kan? Suaminya bilang, mohon maaf dek, belum gajian. Kita akhirnya kecewa enggak? Kecewa. Karena apa kecewa? Karena menggantungkan harapan kepada manusia. Barang siapa yang dia menggantungkan dirinya kepada Allah, mencukupkan, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan penuhi. Maka dari itu, kalaupun ada garam habis di dapur, ulama-ulama salaf zaman dahulu mereka minta dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah. Sampai garam habis di dapur, mereka mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Karena keyakinan mereka kepada Allah begitu besar, ketergantungan mereka kepada Allah begitu besar, kecintaan mereka kepada Allah begitu besar. Insyaallah. Kemudian ada hadis yang menyebutkan teman-teman, dan ini hadisnya sahih. Disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza sa'altumullaha ta'ala fas'aluhu bi butuni ukaffikum wa la tas'aluhu bi dhuhuriha." Katanya Nabi kita Muhammad SAW, kalau kita minta kepada Allah, maka mintalah dengan kedua telapak tangan bagian dalam, bukan telapak tangan bagian luar. Ibu-ibu mohon maaf ya, ada kalanya orang itu ketika minta kepada Allah dibolak-balikkan tangannya. Begini, kemudian begini, begini lagi ya. Pernah nggak lihat orang berdoa begitu? Berdoa dengan menengadahkan telapak tangan bagian dalam. Ya, ini hadis. Saya pernah melihat ada orang berdoa seperti itu. Setelah itu berapa lama kemudian dibalikkan punggungnya. Kemudian dimadepkan lagi ke sini. Jadi ternyata hadis yang sahih adalah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menengadahkan bagian telapak tangan dalam, ya, bukan duhur, bukan bagian punggung tangan, bukan. Ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Rasulullah SAW mengatakan, apabila kalian berdoa, kata Rasulullah SAW, maka arahkanlah telapak tangan kalian ke atas, bukan ke bawah. Berarti kita ketika berdoa, maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan angkat tangan kita hingga tampak ketiaknya. Jadi minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan diangkat bagian ketiaknya. Ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Kata beliau, "Ma min 'abdin yarfa'u yadayhi hatta yubdi'u ibtuhu yas'alullaha mas'alatan illa atahu iya." Tidaklah seseorang ketika mengangkat tangannya kepada Allah, mengangkat ya sampai kelihatan ketiaknya, meminta kepada Allah, kecuali Allah akan mengabulkannya, kecuali Allah akan menerimanya dan mengabulkan harapan-harapannya. Subhanallah. Jadi ini diantara adab dalam berdoa. Dan adab termasuk di dalam berdoa, teman-teman. Ini yang pertama-tama harus kita lakukan adalah yakin seyakin-yakinnya doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus yakin. Jangan cancel doa-doa kalian. Jangan cancel doa-doa kita. Maksudnya seperti apa? Mengcancel doa itu kita sudah berdoa kepada Allah. Ya Allah, mudahkanlah saya dan keluarga untuk bisa umrah di tahun ini. Tiba-tiba teman-teman ada bisikan lagi dalam pikirannya. Masa iyo iso umroh, kan lagi PPKM. Kalau umroh nanti uangnya dari mana? Suami saya juga gajinya nggak nyampe UMR. Itu berarti meng-cancel doa nggak? Minta sendiri kepada Allah, cancel sendiri doanya. Maka jangan seperti itu. Yakin seyakin-yakinnya doa kita akan Allah ijabah. Seyakin-yakinnya. Kalau ada bisikan-bisikan syaitan, kayaknya tidak mungkin dia lagi PPKM mau umroh. Katakan dalam diri kita, jika Allah berkehendak maka kun fayakun. Allah akan berikan dan itu mudah bagi Allah. Ada sebuah kisah teman-teman yang sangat menarik. Umar bin Khattab ketika itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik waj'al mauti fi biladi rasulik. Apa artinya? Ya Allah, berikanlah rizki kepadaku untuk syahid di jalanmu dan wafatkanlah aku di kota nabimu. Ketika itu Hafsah itu putrinya Umar, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti Hafsah itu ummahatul mukminin, ibunda kaum muslimin. Nah, Hafsah berkata kepada ayahnya, dan subhanallah Hafsah itu terkenal dengan kecerdasannya, terkenal dengan ahlul ibadah. Berkata kepada ayahnya, wahai ayah, apakah anda tidak salah ketika berdoa meminta kepada Allah syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala dan engkau meminta syahidnya di kota nabimu? Karena menurut Hafsah biasanya peperangan itu terjadi di luar kota Madinah. Dan menurut Hafsah itu adalah sesuatu yang berat ya ketika Umar meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meninggal di kota Madinah dan syahid. Maka apa kata Umar radhiyallahu anhu? Kata Umar radhiyallahu anhu, ya binti, wahai putriku, janganlah kau kecilkan harapanmu kepada Allah. Yakinlah kepada Allah, Allah akan kabulkan doa kita. Dan betul Bu, Umar bin Khattab di akhir hayatnya ditikam oleh musuh Allah ketika beliau sedang membaca Al-Quran di masjid. Dan beliau syahid. Di mana Umar bin Khattab meninggal dunia? Di Masjid Nabawi, di kota Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diijabah enggak doanya Umar? Jadi, yang namanya berdoa itu kita katakan dalam diri kita, ya Allah, saya mau minta kepada Engkau dengan penuh keyakinan. Dengan penuh keyakinan Engkau akan ijabah doaku. Itu dulu yang harus kita lakukan. Dan katakan banyak sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia, tapi itu mungkin bagi Allah. Kita lihat Bu, ketika Nabi Zakaria meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Rabbku, berikanlah aku keturunan, ya kan? Allah belum ijabah doanya. Nabi Zakaria tetap yakin Allah akan ijabah doanya. Subhanallah, di usia Nabi Zakaria 90 tahun Allah ijabah doanya Nabi Zakaria. Karena Nabi Zakaria yakin akan dikabulkan doanya. Ya, Masya Allah. Jadi dalam adab berdoa kita itu harus yakin akan dikabulkannya doa. Kapan dikabulkannya itu tergantung Allah yang menghendaki. Jadi terus berdoa. Nabi Zakaria kalau dilihat ya ketika Allah mengabarkan, wahai Rabbku, apakah aku akan memiliki anak ya? Sedangkan aku dalam kondisi sudah sepuh, sudah lansia. Maka Allah Subhanahu wa taala jika berkehendak, maka Allah berikan Yahya untuk anaknya Nabi Zakaria. Maka kabar gembira bagi teman-teman yang hari ini belum diberikan momongan oleh Allah,
teruslah meminta kepada Allah, perbanyak berdoa kepada Allah, jangan berputus asa dari berdoa kepada Allah. Kapan Allah ijabah itu Allah yang berkehendak. Seperti teman-teman mengayuh sepeda, kapan berhentinya? Pasti ada berhentinya, tapi kita tidak akan pernah tahu kapan doa kita diijabah. Maka mintalah kepada Allah keturunan yang salih dan salihah. Baik teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di antara adab berdoa, kalau kita sudah tahu yakin ya, doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pernah meng-cancel doa kita ya. Sudah berdoa capek-capek kita cancel doa kita. Maka kita katakan bahwasanya yang namanya berdoa itu tidak ada ruginya. Ini di antara adab dalam berdoa. Jadi yang namanya berdoa itu terus berdoa, dan jangan katakan berhenti untuk berdoa. Karena yang namanya berdoa itu tidak ada ruginya. Ketika Allah Subhanahu wa taala belum mengijabah doa kita di dunia, maka ketahuilah wahai saudariku, sesungguhnya doa kita tidak hilang. Allah akan simpankan doa kita di akhirat nanti, menjadi tabungan bagi kita menambah saldo-saldo kebaikan akhirat kita. Yang kedua, dalam hal doa, Allah ijabah doanya di dunia. Yang ketiga, kalaupun Allah belum ijabah doa kita di dunia, maka Allah akan gantikan dengan doa kita, kita dijauhkan dari mara bahaya. Subhanallah. Teman-teman, bisa jadi ketika kita dijauhkan oleh Allah dari yang namanya sakit-sakit, misalnya sakit kanker, atau misalnya terjadi kecelakaan, yang akhirnya kecelakaan itu kalau terjadi misalnya, maka kakinya harus diamputasi, otaknya gegar otak, dan itu harus mengeluarkan uang ratusan juta. Maka dengan doa kita Allah selamatkan kita dari mara bahaya. Subhanallah. Jadi jangan pernah teman-teman pikir begini, ya Allah, saya itu sudah minta kepada Engkau, ya Allah berikanlah aku rizki yang banyak, berikanlah aku rizki yang barokah, tapi ternyata rizkiku hanya segini-gini saja, tapi ternyata uangku hanya segini-gini saja. Ketahuilah wahai kawanku, dijauhkannya kita dari musibah itu jauh lebih baik daripada rizki yang hanya berupa uang kepingan rupiah demi rupiah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan untuk diri kita semuanya. Bisa jadi yang dijauhkan dari mara bahaya bukan hanya kita, tapi anak keturunan kita dijauhkan dari mara bahaya itu karena doa kita. Kita dijauhkan dari mara bahaya itu karena doa orang tua kita. Subhanallah. Jadi yang namanya orang-orang beriman itu satu sama lain keturunannya akan terkait, akan Allah kaitkan. Teman-teman, bisa dibayangkan enggak kalau ada anak-anak di sekolah itu yang suka main-mainan bangku itu loh. Misalnya temennya mau duduk, tiba-tiba bangkunya digeret. Nah, akhirnya jatuh. Itu kalau tulang ekornya sudah patah, itu musibah enggak? Musibah. Maka pernahkah kita berpikir, selama ini Allah berikan kepada anak-anak kita teman-teman yang baik, teman-teman yang dausil, Allah jaga anak kita duduk di bangku, tidak ada yang menggeret. Subhanallah, itu adalah rizki dari Allah. Doa-doa kita untuk anak-anak kita Allah ijabah dengan Allah memberikan kepada anak-anak kita rasa aman dan dijauhkan dari mara bahaya. Subhanallah. Jadi terus berdoa. Kapan teman-teman ada kesempatan untuk berdoa, diberikan taufik oleh Allah untuk berdoa, berdoa kepada Allah, minta kepada Allah. Kemudian di antara ada berdoa teman-teman, jangan tergesa-gesa untuk minta diijabah. Karena manusia itu fitrahnya itu mudah tergesa-gesa, dan tergesa-gesa ini adalah sifat dari syaitan. Subhanallah, ada kalanya teman-teman, ketika kita meminta sesuatu kepada Allah, itu Allah belum berikan hari ini, karena Allah tahu persis kapan timing waktu yang tepat Allah berikan doa itu dan Allah ijabah doa itu. Mungkin teman-teman meminta kepada Allah, ya Allah karuniakanlah kepadaku anak, ya Allah karuniakanlah kepadaku anak laki-laki, anak perempuan. Allah belum beri tahun ini karena Allah tahu timingnya belum tepat. Allah pengen seorang ibu itu belajar agama dulu. Allah pengen seorang ibu itu belajar parenting dulu, belajar pengasuhan dulu.
Karena itu Allah inginkan ketika nanti anak lahir ke dunia, maka ibunya, ayahnya sudah siap. Jadi yang perlu kita lakukan teman-teman kalau berdoa kepada Allah, jangan minta untuk tergesa-gesa diijabah doa. Kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah belum kabulkan hari ini, kalau Allah belum kabulkan bulan ini, kalau Allah belum kabulkan tahun ini, berarti ada masanya ketika Allah tahu timing yang tepat, waktunya Allah berikan kepada kita. Insyaallah. Kalau ada hamba Allah dia berpikir demikian, maka tidak ada lagi rasa yang namanya suudzon kepada Allah, berburuk sangka kepada Allah, itu tidak ada. Karena dia tahu memang belum tepat waktunya Allah ijabah doa kita. Misalnya gampangannya teman-teman, minta rumah. Ya Allah, saya tuh minta rumah ya Allah, selama ini jadi kontraktor. Kontrak dari sana, dari satu rumah ke rumah lainnya. Minta kepada Allah, ya Allah, berikanlah rumah ya Allah, berikanlah rumah. Ternyata sampai wafat belum Allah berikan rumah. Apa yang Allah sediakan teman-teman? Allah lebih tahu. Walaupun Allah belum ijabah doanya diberikan rumah di muka bumi ini, tapi Allah sudah bangunkan rumah di surganya. Kalau teman-teman suruh milih, dibangunkan rumah di dunia atau dibangunkan rumah di surga, pilih mana? Jadi subhanallah, ketika kita jadi kontraktor ya, kontrak dari satu rumah ke rumah lainnya, itu Allah tahu. Dan bisa jadi kalau Allah berikan rumah kepada kita hari ini, kita bertambah sombong. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Allah itu ingin ketika kita kontrak rumah, maka kita itu bisa menjadi sebagai seorang musafir. Biasanya begini loh Bu, kalau ngontrak rumah itu mau beli barang-barang itu mikir 2 kali. Iya nggak sih, jujur. Nanti juga mau pindah gitu ya. Saya ada kawan tuh yang pindah-pindah dinas. Jadi suaminya tuh pindah dinas, terus pindah. Kata kawan saya yang akhwat itu, yang perempuan ini, alhamdulillah ada hikmahnya katanya. Suami saya pindah dinas kemana-mana gitu ya, bukan rumah sendiri. Jadi kalau mau beli barang-barang macam-macam tuh sudah nggak mau lah, sudah nanti juga pindah. Nanti juga ribet gitu bawa-bawa barangnya dari satu kota ke kota lainnya. Jadi itu untuk ngerem membeli sesuatu yang bukan kebutuhan. Beda kalau ibu punya rumah sendiri. Punya rumah sendiri mau beli ini kan udah rumah sendiri. Toh nggak pindah-pindah. Jadi disyukuri Bu. Ternyata ngontrak itu ada hikmah di balik itu. Ya Masya Allah. Dan sejatinya kita semuanya teman-teman itu sedang ngontrak di buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya enggak? Walaupun itu statusnya rumah kita di sertifikat, tapi sejatinya itu bukan rumah kita. Rumah kita itu nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Asia, seorang wanita yang cerdas, istrinya Firaun, beliau telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala istana di kehidupannya, tapi dia berdoa kepada Allah, Rabbi binili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, berikanlah aku rumah di surga. Jadi kabar gembira bagi teman-teman semuanya yang masih menjadi kontraktor, teruslah berdoa kepada Allah. Boleh meminta rumah kepada Allah, tapi kalau Allah belum berikan rumah sampai detik ini, maka katakanlah alhamdulillah. Ini adalah yang terbaik bagi kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian di antara adab berdoa juga kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala terlebih dahulu dengan pujian-pujian. Misalnya sebelum berdoa kita meminta kepada Allah, alhamdulillahil hamdan katsiran yaliqu bi jalali, alhamdulillahilladzi gitu. Atau kita misalnya memuji dengan asmaul husna, ya Razzaq as'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula, as'alullaha rabbal arsyil azim an yashfiki, misalnya. Itu boleh. Jadi dipuji dulu Allah Subhanahu wa taala, memuji dengan nama-namanya yang indah, dengan sifat-sifatnya yang mulia, hamdan katsiran ya yaliqu bi jalalik, misalnya. Ya Allah, hamba memuji Engkau dengan pujian yang hanya untuk Engkau. Dan setelah kita memuji, maka kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adab yang harus kita perhatikan. Jadi kalau kita pengen doa kita diijabah, puji Allah. Setelah memuji Allah, bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah SAW nanti ketika di akhirat, ketika beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta untuk umatnya, beliau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian
yang berhak untuk Allah terima. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, irfa ra'sak." Wahai Muhammad, bangunlah, angkat kepalamu. Apa yang kau pinta akan aku berikan. Subhanallah, apa yang diminta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di akhirat, teman-teman? Apa yang diminta? Apakah Nabi Muhammad meminta untuk kesenangan dirinya? Bukan. Nabi Muhammad minta keselamatan umatnya. Maka bersyukurlah kita menjadi umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adab yang harus diperhatikan, teman-teman. Karena biasanya kalau kita berdoa, kita itu to the point, ya. Banyaknya begitu kan? To the point berdoa. Rabbi habli minas solihin, gitu kan? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu langsung to the point namanya. Begitu enggak sih ibu-ibu kalau berdoa? Nanti ganti. Doanya puji-puji dulu Allah. Ya, dipuji dulu Allah, kemudian bersalawat kepada Rasulullah, baru berdoa. Karena ini adalah perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita berdoa, mulailah memperbanyak doa untuk diri kita terlebih dahulu. Nanti setelah itu untuk kaum muslimin. Jadi bukan hanya mencukupkan diri untuk diri kita, tapi untuk kaum muslimin juga kita doakan. Ya, untuk guru-guru kita, untuk anak-anak kita, untuk pasangan hidup kita, untuk kawan-kawan kita, untuk tetangga kita, untuk orang tua kita. Jadi urutannya diri sendiri dulu, baru kemudian kaum muslimin, baru kemudian siapa yang ingin didoakan oleh teman-teman semuanya. Bisa kita berdoa, teman-teman, ya, dengan doa yang ada di Al-Qur'anul Karim. Doa di antara doa agar kita mendoakan kaum muslimin di antaranya Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu. Itu juga bisa. Atau misalnya Rabbighfirli wa li jami'il muslimin, itu juga boleh. Kalau tidak bisa pakai bahasa Arab bagaimana? Kalau tidak bisa pakai bahasa Arab, boleh pakai bahasa Indonesia. Tapi yang paling afdol, yang paling utama tetap kita berdoa merujuk kepada doa-doa yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Berarti belajar kembali. Ibu-ibu alhamdulillah sudah banyak buku-buku yang beredar ya di Indonesia ini tentang doa-doa yang termaktub dari Al-Quran dan As-Sunnah. Berdoa dari Al-Quran dan As-Sunnah itu lebih ma'thur untuk kita bisa lakukan. Lebih dekat dengan ijabahnya doa. Maka jangan sampai kita mempertahankan untuk beli semangkuk bakso 25.000 yang nanti tidak ada lagi manfaatnya, akan menjadi kotoran, tapi kita nggak mau beli buku doa-doa dari Al-Quran dan As-Sunnah. Prioritaskan ini, beli, baca, amalkan. Ditadaburi, biasanya ada artinya. Ada artinya. Subhanallah, sekarang itu Masya Allah ilmu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau ibu buka saja misalnya di media sosial doa dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Ingat, bukan hanya Al-Quran dan As-Sunnah, tapi ditulis yang sahih. Kalau ibu sudah tahu website yang terpercaya, langsung menuju ke website yang terpercaya, itu lebih baik. Jadi hati-hati dalam membuka internet, dalam membuka media sosial, karena sekarang itu banyak sekali orang misalnya memberikan judul doa dari Al-Quran dan As-Sunnah, ternyata isinya itu tidak dari Al-Quran dan As-Sunnah. Lebih baik kalau ibu-ibu mau mencari sesuatu dari internet, tahu rujukannya website mana yang thiqah, website mana yang terpercaya, cari di situ. Insya Allah itu bisa dipertanggungjawabkan. Baik. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara adab berdoa juga kita tidak berdoa untuk suatu perbuatan dosa dan memutus hubungan silaturahim. Hati-hati ya. Karena ada kalanya seorang atau seseorang itu berdoa untuk adiknya, tapi niatnya memutus hubungan silaturahim. Karena pernah terjadi suatu hal, misalnya rebusan warisan, kemudian dia akhirnya mendoakan adiknya dengan keburukan, mendoakan adiknya agar tidak berjumpa kembali dengannya. Ini termasuk di antara doa-doa yang tidak diijabah oleh Allah. Dan Rasulullah SAW melarang untuk berdoa demikian.
Jadi jangan berdoa untuk sesuatu perbuatan yang itu bermaksiat kepada Allah, dan juga jangan berdoa untuk memutus tali silaturahim. Subhanallah. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita dilarang untuk berdoa keburukan bagi diri kita sendiri atau bagi anak-anak kita dan bagi keluarga besar kita. Lihat teman-teman, banyak ucapan-ucapan yang kita tidak sadari, ucapan kepada anak kita termasuk dari doa. Banyak ibu-ibu itu pernah ada cerita orang tua di mana dia itu jengkel kepada anaknya, terlontar sebuah doa kepada anaknya. Kata-katanya begini, kalau kamu masih demikian kepada ibu, nanti tunggu dinding yang itu runtuh untukmu. Dan itu benar-benar diijabah oleh Allah. Tidak boleh kita meminta keburukan untuk anak-anak kita, tidak boleh kita meminta keburukan untuk diri kita, dan tidak boleh kita meminta keburukan untuk keluarga. Maka ibu-ibu, jaga mulut kita. Sejengkel apapun kita terhadap anak kita, maka jangan sampai terlontar kata-kata yang akhirnya itu adalah doa keburukan untuk anak-anak kita. Jadilah seperti ibunda Imam Sudais. Jadilah ibunda seperti ibunya Syekh Abdurrahman bin Sudais, di mana ketika beliau jengkel kepada anaknya, apa yang terlontar dari mulut beliau? Yang terlontar dari mulut beliau adalah doa-doa kebaikan. Jujur ya Bu, ibu-ibu kalau anaknya itu gregeti, gemes gitu ya, misalnya melakukan kesalahan main bola, ternyata bolanya masuk ke rumah tetangganya, pecah kacanya, harus mengganti. Apa yang terlontar ibu-ibu untuk anak-anak? Astagfirullah, yakin cuma astagfirullah. Ada nggak di belakangnya buntut-buntut? Anaknya ki masya Allah, tabarakar rahman. Ya misalnya izinnya pulang asar, ternyata malam pulangnya. Misalnya, apa yang terlontar ketika kita bertemu dengan anak-anak kita yang demikian? Ada nggak doa-doa keburukan? Bu, jangan sampai doakan anak-anak kita untuk menjadi pelacur. Naudzubillah summa naudzubillah. Karena ada kisah nyata di mana seorang ibu dia jengkel melihat anaknya itu pacaran dengan lawan jenisnya, suka pulang malam. Kemudian terlontar dari mulut ibunya itu mendoakan anak perempuannya jadi pelacur, dan akhirnya Allah ijabah doanya. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka jangan sampai doa kita, dari mulut kita seorang ibu itu terlontar kata-kata yang sangat-sangat buruk kepada anak kita. Daripada mendoakan keburukan untuk anak kita, lebih baik mendoakan kebaikan untuk anak-anak kita, sejengkel apapun. Maka kalau kita lagi marah ke anak Bu, lebih baik kita menjauh dulu dari anak kita, menjauh sejenak dari anak kita. Kita wudhu, kemudian kita ganti posisi kita. Kalau kita tadinya sedang berdiri, kita duduk. Kalau kita duduk, kita berbaring. Itu yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Dan kita berdoa, ya, kita membaca isti'adah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian setelah itu kita temui lagi anak kita dalam keadaan kepala kita dingin. Kenapa saya katakan demikian? Karena yang ditakutkan kalau kita sedang marah kepada anak kita, jengkel kepada anak kita, dan kita biarkan emosi kita menghantui diri kita, yang paling ditakutkan ada ucapan-ucapan yang itu ucapannya adalah doa keburukan untuk anak-anak kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Semoga Allah menjaga kita semuanya dari perbuatan-perbuatan mendoakan keburukan untuk anak cucu kita. Amin Allahumma amin. Baik. Kemudian di antara adab berdoa adalah kita dilarang untuk meminta disegerakan adab akhirat di dunia. Nah, ini enggak boleh, Bu. Jadi ada dulu seorang sahabi yang Rasulullah SAW ketika menjenguknya, sahabi itu fisiknya seperti burung, lemah, burung yang sedang sakit itu loh. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada sahabi ini, apakah engkau pernah meminta kepada Allah dengan sebuah doa? Kata sahabi ini mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ketika tahu bahwasanya ada azab, ya, ada siksaan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan di akhirat, maka aku berdoa kepada Allah, ya Allah, daripada aku nanggungnya nanti di akhirat, tahu nanggungnya, daripada aku nanti nanggung dosanya, nanggung efeknya, nanggung azabnya di akhirat, maka aku ingin engkau segerakan di dunia. Yang terjadi apa? Yang terjadi Allah lemahkan fisiknya, ya Allah jadikan dia sakit. Maka Rasulullah SAW menasihati sahabi ini, jangan meminta disegerakan adab di dunia, karena kita tidak akan kuat menerima adab Allah. Tapi mintalah keselamatan kepada Allah untuk dunia dan akhiratmu.
Dan Nabi SAW mendoakan sahabi ini, alhamdulillah ya atas izin Allah sahabi ini akhirnya sembuh dari sakitnya. Doa apa yang kita doa ibu-ibu? Kita minta doa begini. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Kalau ibu-ibu yang suka doa, baca doa zikir pagi dan petang pasti dibaca itu. Ada kan di zikir pagi dan petang? Ada, baca. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma ihfadni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali. Semua doa, Masya Allah. Jadi kita minta keselamatan, bukan minta disegerakan azab yang nanti akan Allah berikan di akhirat disegerakan di dunia. Kalau kita minta kepada Allah keselamatan di dunia dan di akhirat, Allah selamatkan kita. Karena satu-satunya yang bisa merubah takdir Allah adalah doa. Sekali lagi, satu-satunya kata Imam Ibnul Qayyim, ad-du'a, ya doa itu adalah di antara wasilah yang bisa merubah takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah kita tidak berdoa, karena ternyata doa itu adalah di antara sebab kita dijauhkan dari takdir yang buruk. Misalnya ibu mau keluar rumah, Allah sudah takdirkan ibu, ya misalnya ada terjadi sesuatu di luar rumah, tapi ibu berdoa minta keselamatan kepada Allah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Naik kendaraan, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Allah simpankan, Allah tidak berikan bahaya yang mengintai ibu yang tadinya Allah takdirkan, Allah berikan akhirnya keselamatan, balik lagi ke rumah dalam keadaan selamat. Subhanallah. Itu karena doa yang kita ucapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, doa sehari-hari yang kita ucapkan kepada Allah itu doa ibadah atau doa masalah? Insyaallah itu masuknya ke dalam doa masalah. Karena minta kepada Allah. Ketika keluar rumah kita minta dijaga dari keburukan. Ketika kita mau ke kamar mandi, kita minta dijauhkan dari godaan syaitan. Baik. Kemudian adab di antara adab berdoa adalah minta kepada Allah Subhanahu wa taala, menggantungkan doa hanya ditunjukkan kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Ini perlu kita perhatikan ya teman-teman. Jangan sampai kita meminta doa lewat perantara orang-orang yang sudah meninggal dunia. Kenapa demikian? Karena orang yang sudah meninggal dunia boro-boro mau mendengarkan doa kita. Mereka sibuk dengan pertanyaan-pertanyaan malaikat. Mereka sibuk dengan amalan-amalan mereka di alam kubur masing-masing. Maka hati-hati kalau berdoa, mintalah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita sama doa kita dengan orang-orang musyrikin. Kalau orang-orang musyrikin zaman dahulu, mereka meminta ke berhala-berhala mereka dengan mengatakan, aku tahu bahwasanya doa itu akan sampai kepada Allah, tapi pakai wasilah berhala-berhala mereka. Dan ini nanti jatuhnya ke menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang akan ijabah doa-doa kita. Subhanallah, sebenarnya banyak sekali adab-adab berdoa, tapi saya akan meringkasnya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal. Ya, dan di antara adab dalam berdoa, kita meminta sesuatu yang tidak melampaui batas, atau kita meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang itu mungkin. Misalnya begini, kita minta kepada Allah untuk bisa melihat surganya Allah ketika kita masih hidup, bisa nggak? Nggak bisa kan? Nah itu yang tidak mungkin. Maksudnya Allah sudah mengabarkan itu tuh tidak mungkin, tapi kita tetap kekeh berdoa. Ya itu tidak bisa. Atau misalnya kita berdoa meminta perkara-perkara yang mustahil. Misalnya, ya Allah, saya minta kepada Engkau pengen Nabi kita Muhammad SAW dihidupkan kembali ke dunia. Sekarang saya pengen bertemu. Itu kira-kira mungkin apa enggak? Enggak mungkin. Maka tidak boleh kita berdoa dengan sesuatu perkara-perkara yang memang sudah Allah beritahukan kepada kita. Itu tuh perkara yang memang enggak mungkin. Seperti tadi contoh-contohnya. Dan juga teman-teman, perhatikan perkara-perkara yang bisa menghalangi doa. Nah ini penting juga nih. Ini diantara adab. Terkadang
Di antara kita ada yang sudah berdoa belum Allah ijabah, langsung menyalahkan Allah tanpa evaluasi apa kesalahan yang ada dalam diri kita atau keluarga kita. Karena termasuk dari penghalang doa adalah makanan yang haram, makanan yang Allah tidak ridhoi masuk ke dalam perut kita, masuk ke dalam mulut kita. Baju yang dipakai adalah baju yang berasal dari harta yang tidak halal. Ini juga termasuk penghalang-penghalang doa. Karena kata Rasulullah SAW, ketika ada seorang laki-laki, dia dalam perjalanan yang jauh kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, yamuddu yadayhi ila samai ya rabbi wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malmasuhu haramun wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu bidzalik. Kata Rasulullah SAW, ada seorang laki-laki yang dia minta kepada Allah, mengangkat tangannya ke atas langit, ya rabbi, ternyata yang dipakainya bajunya itu haram, makanannya haram, wa mashrabuhu, minumannya haram, dan dia diberikan sesuatu yang haram. Bagaimana Allah akan ijabah doa kita? Jadi sekali lagi teman-teman, evaluasi. Kira-kira kenapa doa kita tidak diijabah oleh Allah? Apakah ada salah di dalam kehidupan kita? Makanannya, apakah makanan dari sesuatu yang halal atau bukan? Minumannya, apakah minuman dari yang halal atau bukan? Itu semuanya dievaluasi dalam diri kita masing-masing. Dan terakhir, sebelum saya menutup, di antara adab dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah di antaranya kita semuanya mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ketika kita berdoa kepada Allah, Allah itu ridha kepada kita. Ini adab di antara adab. Ketika kita berdoa kepada Allah, kita katakan dalam diri kita, Allah itu sedang rindu kepada kita. Allah itu cinta kepada kita, subhanallah. Dan mintalah dengan penuh rintihan kepada Allah. Seperti anak kecil merengek-rengek minta sesuatu kepada ibunya. Anak kecil kalau lagi minta sesuatu kepada ibunya itu ngerengek nggak? Mi, tolong Mi, belikan ini Mi, gitu ya. Mi, saya tuh sudah kangen banget dengan seperti itu Mi, tolong Mi, gitu kan biasanya. Nah, minta dengan rintihan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita meminta doa kepada Allah dalam keadaan kita menyombongkan diri. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rintihan-rintihan doa kita, itu yang Allah inginkan. Salat malam, menangisi dosa-dosa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni dosa kita, agar Allah memasukkan kita ke dalam surganya tanpa hisab, tanpa adab. Karena ini adalah orang-orang spesial yang akan Allah spesialkan nanti di akhirat. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rintihan dan air mata kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa-doa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya hamba-hambanya yang senantiasa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah mengabulkan harapan ibu-ibu semuanya. Amin. Allahumma amin.